Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yulia Mekli dengan NIM 1916030056 akan mempresentasikan akuntansi manajemen tentang perilaku biaya, yaitu dosen pengampu kami yaitu Bu Tilawatil Cisetayoda SEMS. Baik, langsung saja masuk ke definisi perilaku biaya. Adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya masukan atau input dan aktivitas adalah tetap atau variabel dalam hubungan dengan perubahan keluaran aktivitas. Adapun beberapa pembagian perilaku biaya dapat dibagi tiga. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Selanjutnya, karakteristik biaya tetap. Yang pertama, biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Yang kedua, biaya satuan akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Jika semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin rendah biaya satuan. Jika semakin rendah volume kegiatan, maka semakin tinggi biaya satuan. Selanjutnya, biaya tetap untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, discretionary fixed cost. Adalah biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen sehingga sering disebut dengan biaya yang bisa dikelola. Contohnya gini, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan karyawan, serta biaya promosi. Selanjutnya yang kedua, committed fixed cost. Adalah biaya tetap yang dibebankan atau dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang. Contohnya gini, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, biaya tetap bertingkat. Adalah biaya tetap yang jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu tetapi akan berubah pada kapasitas yang lain. Contohnya gini, gaji pegawai dan pengawas produksi. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, yaitu semakin besar volume kegiatan, maka semakin tinggi jumlah total biaya variabel. Dan semakin rendah volume kegiatan, maka semakin tinggi jumlah total biaya variabel. Jadi, biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Jadi, biaya semuanya konstan. Dan untuk tujuan perencanaan dan pengawasan, biaya variabel dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, engineered variable cost. Adalah biaya antara masukan dan keluarnya mempunyai hubungan yang erat. Contohnya gini ya, biaya bahan baku. Yang kedua, discretionary variable cost. Adalah jumlah total biaya-biaya yang sebanding dengan perubahan volume kegiatan yang dikarenakan kebijakan atau keputusan manajemen. Nah, contohnya gini ya, biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, biaya variabel bertahap. Adalah biaya variabel yang berubah setahap demi setahap dalam waktu tertentu atau tingkat kegiatan tertentu. Contohnya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, karakteristik biaya campuran. Yang pertama, biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Jika semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin besar jumlah total biaya. Jika semakin rendah volume kegiatan, maka semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Selanjutnya yang kedua, biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Contohnya gini, biaya campurannya, yaitu biaya tenaga kerja tak langsung, biaya bahan mentah tak langsung, biaya listrik, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya peralatan. Selanjutnya, jika disajikan dalam grafik, masing-masing jenis biaya akan nampak sebagai contoh grafik yang di atas. Sumbu vertikal Y
mewakili total biaya atau total cost yang timbul juga disebut variabel terikat atau dependent variable. Sumbu horizontal X mewakili total aktivitas atau total activity juga disebut variabel bebas atau independent variable. Selanjutnya, pemisahan biaya variabel per unit dan biaya tetap per periode dalam jumlah biaya campuran dapat menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap. Biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurang biaya rendah dibagi output tinggi dikurang output rendah. Dan biaya tetap dihitung dengan rumus persamaan garis lurus linear, yaitu Y sama dengan A ditambah B X, di mana Y biaya campuran, A biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran, B unit produksi atau ukuran lainnya, X biaya variabel per unit dalam biaya campuran. Selanjutnya yang kedua, metode kuadrat kecil. Metode ini biaya variabel dan biaya tetap dihitung berdasarkan persamaan garis lurus Y sama dengan A ditambah B X. Yang ketiga, metode scatter graph adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik sehingga hubungannya antara biaya dan tingkat aktivitas dapat terlihat biaya variabelnya per unit. Ya, sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Maka biaya tetap sama dengan biaya aktivitas dikurang atau biaya variabel per unit X tingkat aktivitas. Contoh biaya per unit. Sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah total maupun jumlah biaya rata-rata. Biaya per unit yang juga disebut biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit. Contohnya, perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta pada tahun 2008 untuk memproduksi 500.000 sistem speaker, maka biaya per unitnya adalah biaya produksi total sama dengan Rp 40 juta, jumlah unit produksi 500 per unit dibagi 40 juta dibagi 500 sama dengan hasilnya 80 per unit.